selamat hari Natal, selamat hari raya kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang sudah mengucapkan selamat Natal sama mama papa? Atau sama abang? Atau sama adik? Atau sama opung? Sudah belum? Nah, untuk adik-adik yang belum, adik-adik jangan lupa sekarang salim mama papanya dulu ya untuk mengucapkan selamat hari Natal. Sudah? Pintar-pintar sekali adik-adik ini. Sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Kita akan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung ya adik-adik. Jangan lupa menyanyikan dengan penuh sukacita. Pakai gerakan ya. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastik, yes, yes, yes. Hari ini hari apa? Oh, pasti semua tahu. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita. Seluruh dunia merayakan perayaan Natal. Tahu nggak hari Natal itu hari apa? Pasti tahulah, ya kan? Oleh karena itu, kita mau mendengar firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengar, kita berdoa. Saya ajari be hamion sude, asalam huboto hami dalan sidalanan nami. Saya ajari be hamion sude. Amin. Anak-anak sekolah minggu, Inang tadi sudah mengatakan kita mau membaca Alkitab bagaimana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 1-7 mengatakan begini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, jelas bukan bagaimana Alkitab menggambarkan proses kelahiran Tuhan Yesus.
Di dalam Alkitab diceritakan bagaimana Maria berjumpa dengan malaikat Gabriel, lalu bersuara dari surga mengatakan kepada seorang perawan Maria untuk mengandung seorang anak laki-laki. Dan pada waktu itu ada sensus penduduk karena seorang Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lah, kini dapat giliran Yusuf dan Maria karena Yusuf adalah keturunan Daud. Namun anak-anak sekolah minggu tidak ada tempat bagi mereka. Maka semua tempat telah menutup pintunya. Karena apa? Banyak alasan. Dikatakan rumah kami sudah berisi, sudah penuh dan lain sebagainya. Maka adalah sebuah kandang domba. Lalu disitulah Maria bersalin dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus Kristus. Anak-anak sekolah minggu, dan itulah yang kita rayakan hari ini, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, dan itu disaksikan di dalam Alkitab. Yang pertama kita mau belajar dari sini anak-anak sekolah minggu, percaya. Apakah anak-anak sekolah minggu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya pasti dong, karena dialah anak Allah yang lahir ke dunia ini untuk memberi keselamatan bagi setiap manusia, termasuk kepada anak-anak sekolah minggu. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah Allah yang maha baik, yang begitu baik mencintai anak-anak sekolah minggu, siapapun kalian. Karena itu percayalah kepadanya. Yang kedua kita mau belajar hidup sederhana. Lihatlah kelahiran Tuhan Yesus. Dia datang bukan di tempat mewah, bukan di tempat istana yang begitu megah. Bukan, justru dia lahir di kandang domba. Kita bayangkan begitu baunya itu, begitu kumalnya itu, begitu joroknya itu. Tetapi dia lahir di sana. Itu menunjukkan bagaimana Allah, dia datang ke dunia dan mau menjadi manusia. Ada solidaritas Allah, ada kebersamaan Allah di dalam manusia. Dia mau datang ke dunia. Dia rela menderita demi anak-anak sekolah minggu, demi inang pendeta, demi kita semua. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kesederhanaan kelahiran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, yang lahir di kandang domba, hanya dibungkus dengan kain lampin oleh ibunya Maria. Begitu jugalah kehidupan kita. Menyambut Tuhan Yesus Kristus bukanlah dengan berhiaskan kemegahan, tapi tidak berbuat kasih. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus, merayakan Natal itu bukanlah dengan pesta pora, kembang api yang banyak, mercun yang banyak, bukan, tetapi bagaimana hidup kita ini mau berkorban sama seperti Allah di dalam Yesus Kristus.
Dia berkorban untuk kita semua. Karena itu dalam perayaan Natal kali ini kita diajak anak-anak sekolah minggu supaya kita sungguh-sungguh mengamalkan kasih itu dengan tulus ikhlas. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepadamu, kepada saya, dan kepada kita semua. Natal telah tiba. Mari kita sambut Dia dengan sukacita, dengan hati yang tulus, dengan mau berbagi, menunjukkan dan mengamalkan kasih dalam kehidupan kita. Kiranya Natal ini membawa sukacita bagimu, bagi saya, bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Saya lopokon mahatami tu bagasan rohakon asa marparbuei di bagasan ngolukon. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Iya, kakak mau nanya, siapa adik-adik yang udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Nah, kalau adik-adik udah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik duduk yang rapi, duduk yang manis, dipersiapkan hati dan pikirannya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau nanya nih adik-adik, hari ini kita merayakan hari kelahiran siapa ya? Adik-adik ada yang tahu? Betul sekali, hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kalau begitu adik-adik kita akan simak ceritanya. Adik-adik didengarkan ya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin
dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik sudah simak kan video firman Tuhan kita pada hari ini? Oke, kalau adik-adik udah simak video sebelumnya, kakak mau kasih adik-adik pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, di kota apakah Tuhan Yesus dilahirkan? Adik-adik udah bisa jawab? Tadi dijelaskan loh di videonya. Betul sekali, Tuhan Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu adalah kota yang sangat mungil. Nah, kakak mau lanjut ke pertanyaan kedua. Adik-adik tahu nggak di mana tadi Tuhan Yesus dilahirkan? Bunda Maria melahirkan di sebuah kandang domba. Betul sekali. Tuhan Yesus dilahirkan di sebuah kandang domba yang sangat sederhana. Nah, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita kelahiran Tuhan Yesus pada hari ini? Iya, yang pertama adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kesederhanaan. Iya, betul sekali adik-adik. Natal bukanlah sebuah perayaan yang penuh dengan pesta, tapi Tuhan mengingatkan kita untuk merayakan Natal dengan kesederhanaan. Natal bukan selalu tentang baju baru loh adik-adik. Natal juga bukan selalu tentang pergi jalan-jalan atau pergi liburan, tapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita bahwa Natal adalah suatu kabar baik, kabar gembira, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia dan Tuhan Yesus mau kita merayakan Natal dengan kesederhanaan. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merayakan Natal dengan kesederhanaan dan dengan hikmat, supaya Natal dapat kita rasakan kegembiraan dan ucapan syukur. Nah, sekian firman Tuhan, cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapak, Engkau boleh lahir di dunia ini dengan sangat kesederhanaanmu. Bapak, ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu bersikap sederhana sama seperti Engkau yang telah lahir dengan kesederhanaan. Terima kasih Bapak, berkati hari ini, berkati Natal hari ini Bapak, kiranya Natal boleh menjadi sukacita buat kami semua. Terima kasih Bapak, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kakak akan membacakan warta untuk kita semua. Adik-adik boleh dengerin baik-baik ya. Yang pertama, pelayan ibadah, pengkhotbah. Hari ini kita akan dilayani oleh Inang Pendeta NS Baru Simanjuntak. Cerita firman kita hari ini dilayani oleh Kakak Kalista Siregar. Warta kita hari ini dilayani oleh Kakak Jelita Samosir. Song leader kita hari ini dilayani oleh Kakak Mary Hutauruk dan Kakak Jelita Samosir. Doa anak hari ini dilayani oleh teman kita Koris Dabalo. Warta sekolah minggu, adik-adik dengerin baik-baik ya. Yang pertama, kegiatan kelas kita akan diliburkan sampai Januari 2022. Namun, adik-adik akan tetap beribadah seperti biasa melalui ibadah yang sudah disiapkan di YouTube Sekolah Minggu. Yang kedua, bagi adik-adik yang kemarin mengikuti kelas Natal namun belum mendapatkan bingkisan Natal, dapat mengambil ke ruang guru sekolah minggu dengan terlebih dahulu menghubungi KKPIC kelasnya masing-masing ya. Yang ketiga, untuk persembahan adik-adik bisa berikan ke mama papahnya untuk dikirimkan ke rekening HKBP Pasar Rebo yang tertera di bawah ini ya. Yang keempat, adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, dan makan makanan yang bergizi ya.
Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami bisa bangun dan melakukan aktivitas kami hari ini. Terima kasih juga karena kami bisa merayakan Natal bersama keluarga kami dengan sehat dan penuh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Amang dan Ina pendeta supaya sehat selalu. Kami juga berdoa kepada orang tua kami supaya sehat selalu dan dapat memenuhi kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman sekolah minggu supaya selalu sehat dan semangat. Tuhan Yesus, kami mohon pulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 supaya kami bisa beraktivitas dengan baik. Kami bisa ke sekolah lagi dan juga ke sekolah minggu. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, sekarang kakakmu ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan kembali. Kita ingin bernyanyi dari lagu Hai Dunia Gembiralah sambil bangkit berdiri yuk. Yuk, adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yuk, bangkit berdiri. Boleh sambil tepuk tangan ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita ulang sekali lagi, harus lebih semangat ya. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Maka mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.